Nampak motor kat dalam rumah? Betul. Memang orang-orang Indonesia khususnya di Kampung Roy, kami akan masuk dalam rumah. Lagilah sekarang banyak orang mencuri. Di Malaysia kita letak kunci sekali dengan motor tak luar pun tak hilang-hilang. Aman semuanya. Kalau di Indonesia sudah meretelin ya teman-teman ya. Spion bannya atau apa ya. Habis satu. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Oke, video kali ini kita mau membahas sesuatu yang menarik ya, dan banyak juga dipertanyakan oleh teman-teman semuanya yang berkomentar. Sari sudah pernah membahas pasal hal ini, tapi sudah lama lah ya itu videonya. Tapi Sari mau membahasnya lagi dan melengkapi beberapa yang Sari tahu ya. Juga menemukan ada videonya ya. Tahu juga kalian belum tengok videonya. Ramai yang berkomentar, orang-orang Malaysia terutamanya pelik, merasa aneh kenapa kebanyakan rumah-rumah di Indonesia itu motor itu dimasukkan di dalam rumah ya. Memang macam itu ya teman-teman kebanyakannya. Nah ya kira-kira kenapa ya alasan kenapa motor pun dimasukkan di dalam rumah, kenapa tak ditinggal di luar saja ya. Oke teman-teman, tengok video ini sampai akhir, kita akan menjawab persoalan itu ya. Kira-kira kenapa ya? Kalian ada yang tahu? Sebelum kita bahas, kalian juga boleh komen di ruang komen. Seperti biasa, buat kalian yang baru saja tengok video Sari, jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan bel notifikasinya. Oke teman-teman. Nampak motor kat dalam rumah? Betul. Macam yang hari itu rewak VTT. Memang orang-orang Indonesia khususnya di Kampung Roy, kalau beli motor kami dipanggil orang Medan kereta. Orang Medan juga kalau ya. di Malaysia kereta itu adalah mobil. Jadi memang kami akan masuk dalam rumah. Lagilah sekarang banyak orang mencuri. Memang Roy aja nak pergi masjid semaya, lepas tu mak akak bising. Tengok betul-betul motor tu, kunci stang, jaga. Tengok, sebab takut orang curi. Berbeza dengan Malaysia. Di Malaysia kita letak kunci sekali dengan motor tak luar pun tak hilang-hilang. Oke, by the way abang ini dia di Malaysia sebelumnya, tapi dia sekarang sudah balik ke Indonesia ya. Wah, orang Medan juga ternyata. Nah, ada salah satu videonya dinampakannya di rumahnya. Ternyata ada juga beberapa orang Malaysia yang pemerhati ya. Ternyata di dalam rumahnya itu ada motor. Nah macam itu, takut kena curi, bukan kenapa kan. Sebelum terjadi kita harus berjaga-jaga dulu ya kan. Sedia payung sebelum hujan. Timbang dicuri nanti, lagi bagus kita amankan dulu masuk ke dalam rumah. Macam tuh motor, kereta pun ada juga, tapi kereta bukan dimasukkan ke dalam rumah. Kita pun takut juga diletakkan di luar ya. Bukan keretanya kena curi, tapi ada juga sebagian daripada keretanya itu dicuri, macam spionnya itu. Nah ada harganya di sana ya teman-teman. Sari lihatlah banyak sekali kecurian spion kereta. Jadi itulah ya susahnya. Di dalam rumah pun terkadang ada ya tuh hari kejadian ya. Sari lupa videonya, itu di dalam rumah pun sempat kena curi tahu teman-teman. Dalam rumah pun kena angkat, apatah lagi dekat luar ya kan. Sari lah ya, Sari pun terkejut ya tengok beberapa orang yang di Malaysia ini kalau bawa motor tiba-tiba dia mau beli barang lah ya, macam ke kedai runcit ataupun mau kemana sekejap, sempat dia letakkan sekali kuncinya dekat motornya itu ya. Tiba dia balik-balik lagi masih ada ya teman-teman. Hari pun baru-baru ini Sari lihat ada yang macam itu ya, diletakkannya saja sekali dia punya
kunci ya. Balik-balik tetap ada. Sebelumnya saya ada pernah membahas orang Malaysia juga ada yang meletakkan motonya di dalam rumah, tapi keadaan-keadaan tertentu. Lagi hari raya, mau balik kampung, biasanya diorang kan gunakan kereta kan untuk balik kampung. Jadi motonya yang untuk kerja itu dimasukkan di dalam rumah untuk masa jangka yang agak panjang sedikit. Komentar macam tuh, betul ke teman-teman. Nah, tapi jarang lah ya kalau macam untuk dipakai sehari-hari, setiap mau balik rumah atau malam-malam itu kan motonya. Itu jarang ya. Nah, kalau di sini ya dekat luar itu saja parking ya, apalagi kalau rumah macam apartemen ke flat ke Pangsapuri macam itu ya dekat sana saja ya. Moto itu satu-satu parking macam itu. Nah, satu lagi ya video yang akan kita reaksikan bersangkut paut dengan itu ya. Oke, seperti apa videonya? Kita tengok video ini sama-sama ya. Cium. Juga parkir sudah ada 1 minggu, aman semuanya. Kalau di Indonesia sudah meretelin ya teman-teman ya, sudah habis spion bannya atau apa ya, habis satu-satu bisa meretel, tinggal kerangka aja. Ya, semoga bisa jadi contoh lah ya gitu ya untuk negara kita. Kalau bukan hak kita ya janganlah diambil ya kayak gitu. Jadi negara itu aman. Betul. Karena memang Wow, best ini ya. Kalau diletak di luar katanya bretel. warahmatullahi wabarakatuh sobat semuanya. Salam. Kongsi pacai untuk teman-teman ini semuanya waktu yang time sedang merayakan Chinese tahun New Year ya. baru Cina, Imlek ya 2021. Semoga semua diberikan kesehatan dan tercapai segala cita-citanya di tahun baru ini. Sukses selalu untuk teman-teman semuanya ya. Dan di tahun baru Cina ini atau Imlek ya, sangat terasa sangat sepi sekali ya, sangat sunyi sekali. Oh, ini Dan videonya tahun kerajaan di sini 2021 juga ya teman-teman. Waktu time PKP itu hari. arahan kalau tidak ada perayaan apapun. Tapi memang betul sih 1 tahun ini ya, setiap acara apapun ya, seperti Idul Fitri, Hari Raya kan, terus tahun baru atau itu Natal ya, atau perayaan untuk orang India juga semuanya ditiadakan. Dikarenakan mungkin Sekarang sudah boleh ya semuanya. kebaikan kita bersama lah ya. Gak apa-apa, semoga aja COVID Wah, di sudah dunia mau ini hari segera raya lagi berhembus, ya, tak terasa. hambus. Kadang rindu ya teman-teman ya dengan suasana normal. Kita keluar tanpa harus menggunakan masker. Kita keluar itu tanpa harus social distancing. Kita keluar tanpa harus scan sana scan sini ya. Mudah-mudahan aja lah COVID ini segera berlalu dan hambus sudah. Semoga dunia ini segera pulih. Amin ya kan. Dan saya memang betul-betul merasakan sangat sunyi sekali Imlek tahun ini ya. Kalau tahun kemarin kan perayaannya bulan 1 itu masih belum ada COVID. Bulan ini pun saya lihat di jalan itu sangat lenggang dari pagi sampai siang itu mobil pun banyak yang tidak lewat, tidak ada mobil yang orang yang keluar gitu maksudnya. Hanya di rumah saja perayaan dengan keluarga ya. Tapi jiran-jiran ini, kalau tetangga-tetangga saya ya sekarang nampak di depan rumah itu mobil semuanya, sampai bingung mereka mau parkir mobilnya di mana. Saking banyaknya mobil dalam satu rumah itu, mobil bisa sampai 5 atau 6. Memang Ya, betul. kalau teman-teman lihat di Malaysia ini ya, mobil itu sangat banyak sekali. Ya kan? Satu rumah itu Banyak bisa sampai sekali. punya 4 atau 5, pokoknya lebih dari 2 deh. Misalkan satu keluarga itu tadi ada 5 ya. Mereka tuh punya mobil juga 5. Apalagi yang anak-anaknya sudah kerja, bahkan yang Betul. orang satu aja punya mobil 2. Nah, seperti teman lihat semuanya, motor juga sangat kurang di sini ya. Motor itu sangat kurang. Nah, kalau saya lihat di Malaysia itu, mereka itu lebih mengutamakan punya mobil ya teman-teman.
lebih mengutamakan untuk punya mobil. Karena kalau saya tanya-tanya sama teman-teman saya gitu kan, mereka itu lebih mengutamakan mobil daripada rumah. Karena kalau mereka pikir, mereka itu kalau tidak punya mobil serasa tidak punya kaki. Nah, tadi kata kakak ini ya, memang di Malaysia ini kebanyakan kereta daripada mobil, daripada motornya ya, itu memang betul sekali ya. Kadang juga satu rumah itu ada 4 kereta ya, ataupun 5 pun ada juga ya. Ada satu orang ada 2 keretanya. Kalau kita di sana itu kan mobil, kalau kita punya satu kereta itu satu sudah kemewahan ya. Sudah ada yang punya uang saja yang boleh punya kereta. Jadi bukan sesuatu hal yang mewah, melainkan kalau keretanya itu memang kereta mahal sangat ya. Macam Merc, BM, Audi, Porsche. Kalau di sini tuh memang suatu keperluan ya, mau kemana-mana, macam mau kerja, mereka juga menggunakan kereta. Ada juga lah ya menggunakan motor untuk tujuan-tujuan tertentu, macam untuk menghalangi jam, supaya tak jam, macam itu, supaya cepat sampai pergi tujuan. Nah, ada juga untuk bekerja, macam rider. Nah, karena mobil itu sangat penting untuk transportasi mereka saat pergi kerja gitu, atau pergi kemana-kemana gitu, pakai mobil itu sangat mudah. Dan di sini juga untuk kredit mobil gitu ya, itu katanya mudah, tanpa deposit juga bisa gitu, tanpa deposit juga bisa, yang penting angsurannya kayak gitu. Dan di sini juga seperti anak-anak muda ya, yang mungkin dari daerah mana Ipoh atau Petaling atau mana ya, yang tinggal di Pinang sini ya. Oh, di Pinang kakak ini Nah ya. itu walaupun dia ngontrak rumah atau sewa kamar gitu, pasti mereka itu kalau misalkan sudah kerja, mereka tidak akan berpikir untuk beli rumah dulu. Karena beli rumah itu mahal kan, harus deposit gitu, harus deposit uang besar, terus cicilannya juga besar gitu kan. Kalau misalkan mereka berpikir ambil kredit mobil tanpa deposit dan gaji cukup untuk bayar kredit mobil, mereka akan mengutamakan untuk beli mobil. Sari mau menanggapin hal yang kakak ini tadi utarakan. Oke, masalah untuk kredit satu kereta itu mudah tadi katanya tanpa deposit. Perlu Sari klarifikasi ya, bukan semudah itu. Karena Sari tahu lah ya, bukan semudah yang kalian bayangkan ya, tanpa deposit macam itu langsung boleh. Tak ya teman-teman, tengok juga ya berapa gaji kalian per bulan ya, sanggup tak kalian bayar kereta itu. Macam itu keretanya harga 100.000, kalau gaji kita 1.000 saja itu tak boleh. Ada perkiraannya itu, jadi bukan semudah yang kita pikirkan. Di sini itu untuk tujuan bekerja, so itu adalah jalan mereka ya, mau mencari uang juga ya guna kereta. Kalau teman-teman yang cerita sama saya ya, mereka lebih mengutamakan untuk beli mobil karena itu sangat penting untuk transportasi kemana-mana kayak gitu kan. Nah di sini juga mobil ya lumayan murah, masih terjangkau ya, dengan produk-produk lokal juga mereka nggak apa-apa, yang penting ada mobil kayak gitu. Beda ya teman-teman ya dengan kita yang di Indonesia. Dan kita ini di Indonesia, kalau kita merantau kemana-mana ya, entah di Hong Kong, Taiwan atau mana, pasti kita akan berpikir untuk membuat rumah, ya kan, tempat tinggal gitu. Akan berpikir untuk bikin tempat tinggal. Kalau kita di Indonesia ya, kebanyakan seperti itu. Atau mungkin yang lagi di Indonesia juga, kalau baru rumah tangga atau nikah, ya kan, pasti akan mengutamakan untuk bikin rumah gitu, karena tempat tinggal itu sangat penting. Tapi kalau setahu saya di sini ya, mereka akan mengutamakan mobil, karena yang muda-muda di sini itu semuanya, kebanyakan itu punya mobil, satu-satu pasti punya mobil. Jiran-jiran saya juga heran, ini kan lagi masa cuti ya, mungkin semuanya keluarga tuh lagi kumpul semuanya. Ayo mobil, sampai diparkir-parkir di depan tepi jalan tuh, karena di depan rumah juga sudah tidak cukup, di halaman rumah itu tidak cukup untuk semuanya mobil masuk. Tapi parkir di sini itu teman-teman ya, yang penting ada kupon ya, tidak kena saman gitu kan, ada kartunya.
Walaupun berhari-hari, walaupun berbulan-bulan, parkir di tepi jalan itu aman. Tidak ada yang usik. Ya, yang penting dia memang di tempat boleh parkir lah gitu. Aman, sama sekali aman. Tidak ada yang namanya seperti di Indonesia ya, maaf ya, tapi ini boleh dijadiin suatu contoh lah gitu ya. Jangan sampai di Indonesia kalau di Indonesia itu kebanyakan kalau mobil-mobil diparkir lebih dari 2-3 hari selagi orang itu tidak melihat gitu ya. Mungkin spionnya yang kanan, besok spion yang kiri hilang. Bannya bisa lama-lama tinggal kerangka aja mobil ya kan. Wow. Kalau di sini itu ada mobil satu, saya rasa sudah sampai 2 bulan itu parkir di tepi jalan. Mungkin saya rasa yang punya juga tidak pernah lihat ya. Tidak pernah lihat itu mobil. Sampai sekarang utuh. Bahkan di depan juga, depan rumah sampai sekarang ada mobil juga parkir, sudah ada 1 minggu, aman semuanya. Kalau di Indonesia sudah meretelin ya teman-teman ya, Habis sudah habis maksudnya. spion bannya atau apa ya, habis. Siapa yang ngambil itu? Satu-satu bisa meretel, tinggal kerangka aja ya. Semoga bisa jadi contoh lah ya gitu ya untuk negara kita. Kalau bukan hak kita ya janganlah diambil ya, kayak gitu. Jadi negara itu aman. Karena memang betul, saya akui betul ya, di Malaysia ini ya memang kejahatan tuh sangat kurang sekali. Misalkan ada kejahatan ya pasti sebentar aja udah ketangkap. Iya. Gitu. Jadi makanya negara itu aman, tentram, damai ya. Semoga bisa menjadi contoh lah untuk negara kita ya, untuk lebih maju gitu ya. Untuk teman-teman yang sudah hadir, terima kasih banyak. Boleh komen di bawah. Boleh komen di bawah. Sebaiknya kalau kita bekerja itu ya, karena pemikiran kita tidak sama ya teman-teman ya dengan orang di sini. Boleh komen di bawah, silakan. Kalau kita kerja lebih mengutamakan kendaraan kah atau rumah dulu kah? Nah boleh nih komen di bawah. Dan kalau ada ide-ide yang menarik dari teman-teman semuanya, saya harus bikin konten seperti apa? Boleh komen di bawah. Oke, Gongchi Banzai untuk teman-teman semuanya yang merayakan. Dan terima kasih banyak yang sudah hadir. Subscribe ya channel YouTube-nya Atik Pineng. Oke, tadi kata kakak ini orang Malaysia itu lebih mengutamakan kereta, mobil daripada rumah. Nah, ini bukan macam itu juga ya teman-teman. Nah, ini adalah tergantung individunya ya. Kalau di Indonesia memang beda ya. Karena di Indonesia itu kalau kita mau beli kereta itu tak digunakan kemana-mana ya, lebih kepada beli motor untuk perjalanan. Tadi Indonesia itu bukan suatu keperluan, melainkan salah satu kemewahan juga lah ya. Orang-orang di Malaysia ini pun mereka pasti mengutamakan rumah terlebih dahulu ya. Sari tahu lah ya, ada kawan beberapa Sari nak beli kereta tuh pasal nak pergi kerja, karena di sini ya itu adalah jalan, itu adalah kakinya ya. Nah, kalau di Indonesia kita kemana-mana guna motor saja, mobil itu kurang berguna sangat lah ya, kecuali kita sudah punya uang lebih itu. So itu tergantung individunya ya teman-teman. Oke teman-teman, nah itulah ya, boleh kita jadikan contoh. Kalau bukan barang kita, lebih baik jangan kita ambil ya. Itu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ada tanggapan lain, kalian boleh komen di ruang komen dekat bawah. Mohon maaf kalau Sari ada salah kata. Thank you again for watching. See you on my next video. Misari. Bye.